Well students, back with me, your English teacher in my YouTube channel Gurumu Mr. A. Well students, hari ini kita akan belajar salah satu tenses yang sangat penting, yaitu past tense. Jadi apa itu past tense dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris? Silakan simak video ini sampai habis, dan di dalam video ini akan ada beberapa latihan yang bisa kita kerjakan sama-sama untuk memperdalam pemahaman kita tentang past tense. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa dicatat ya. Alright students, hari ini kita belajar tentang simple past tense. Jadi apa fungsi simple past tense? Jadi apa sih fungsi simple past tense itu? Jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Jadi kegiatan yang terjadi di masa lampau dengan spesifik waktu tertentu. Jadi di sini penggunaan simple past tense itu hanya untuk kegiatan yang sudah berlalu, atau kita hanya bercerita kejadiannya sudah terjadi di bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa tahun lalu. Jadi keterangan waktu yang dipakai biasanya di simple past tense yaitu yesterday, last night, last week, last year, 2 years ago, and etc. Jadi penggunaannya hanya untuk kegiatan yang sudah terjadi. Jadi kita hanya bercerita nih. Jadi udah tidak terjadi lagi sekarang, kita hanya bercerita. Next, bagaimana rumusnya? Jadi setiap tenses itu mempunyai polanya atau rumusnya, atau bahasa Inggrisnya patternnya. Jadi ini adalah rumus past tense. Jadi biasa ya, di rumus tenses itu ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dalam kalimat positif kita menggunakan subject plus verb to plus object. Negatif, subject plus did plus not plus verb one plus object. Kemudian di kalimat tanya kita gunakan did plus subject plus verb one plus object. Jadi di past tense kita menggunakan verb kedua di kalimat positif. Di kalimat negatif kita kembali lagi ke verb 1. Jadi kita hanya nambahkan did dan not. Did not bisa kita singkat jadi didn't ya. Kemudian kalau kita mau nanya, did-nya pindahkan ke paling depan. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini rumusnya tadi ya. Subject plus verb to plus object. Kemudian kita ambil contoh, example. Mereka pergi ke Pontianak kemarin. Lihat, pergi ke Pontianak kemarin. Ini udah terjadi nih, kan kemarin kan. Sekarang kita tidak di Pontianak lagi, kita udah di mungkin dari kampus dulu, udah di sekolah lagi. Kemarin kita ke Pontianak. Bagaimana kalimat bahasa Inggrisnya? Kita mulai dari kalimat yang positif. Mereka, they pergi, went to Pontianak yesterday. Ingat, ini penggolongan katanya. Jadi go itu salah satu dari kata kerja irregular verb. Jadi verb 1 go, verb 2 went, verb 3 gone. Jadi karena rumusnya positifnya subject plus verb 2 plus object, jadi kita harus pakai verb kedua. Kita gunakan went di sini. Jadi they went to Pontianak yesterday. Kemudian gimana kalimat negatifnya? Lihat rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus object. Jadi they did not go to Pontianak yesterday. Lihat, dia gunakan kata go. Jadi kata kerjanya kembali ke verb ke 1 kalau negatif. Kemudian kalimat tanyanya gimana? Did they go to Pontianak yesterday? Jadi kalau kita mau nanya menggunakan simple past tense, kita letakkan did-nya paling depan. Did they go to Pontianak yesterday? Lihat dia juga pakai verb ke 1. Jadi yang boleh menggunakan verb 2 hanya di kalimat positif.
Jadi kalimat negatif dan tanya kembali lagi ke verb 1. Kata bantunya apa? Did. Kalau negatif tambahkan not. Kalau nanya, didnya pindahkan ke depan. Kemudian salah contoh lainnya, Andi bermain game online tadi malam. Jadi lihat, tadi malam kan udah terjadi nih, tadi malam. Kemudian bermain bahasa Inggrisnya played. Jadi play di situ adalah kata kerja beraturan. Ingat, kalau kata kerja beraturan tinggal tambahkan ed aja ya di belakangnya. Gimana kalimat positifnya? Andi played online game last night. Jadi kita tambahkan ed di belakangnya karena kan harus pakai verb kedua. Lihat rumusnya. Kemudian negatif, Andi did not play online game last night. Ya, dia pakai did not kalau negatif. Andi tidak bermain game online tadi malam. Oke, kemudian dia gunakan verb ke-1. Lihat rumusnya juga. Kalau kalimat tanya, did-nya pindahkan ke depan. Did Andy play online game last night? Apakah Andi bermain game online tadi malam? Jadi sama seperti yang di atas, did-nya pindahkan ke depan. Oke, next. Exercise 1. Jadi di sini sudah ada beberapa kalimat. Perintahnya translate the following sentences into English. Oke, di sini sudah ada beberapa kalimat. Ini untuk exercise 1, latihan pertama kita. Lihat kalimatnya, saya makan nasi goreng tadi malam. Kami membawa banyak buku kemarin. Kevin bekerja di Jakarta tahun lalu. Kamu membeli sebuah mobil baru kemarin. Kemudian kelima, mereka bertemu di sekolah tadi pagi. Lihat, kata keterangan waktunya sudah terjadi semuanya kan? Tadi malam, kemarin, tahun lalu, kemarin, tadi pagi. Jadi ini semua adalah bentuk kalimat past tense. Di sini juga sudah disediakan kata kerjanya, tinggal kalian susun. Jadi kalimat bahasa Inggris menggunakan rumus simple past tense. Jadi di sini sudah ada makan, eat, ate, eaten, membawa, bring, brought, bekerja, worked, membeli, buy, both, bertemu, meet, met. Oke, silakan dilihat dulu, kemudian kerjakan tugas ini dalam waktu 10 menit. Cukup 10 menit. Oke, silakan pause video ini. Oke, sudah di pause? Oke, kerjakan di buku latihan kalian ya. Oke, sudah ya. Saya anggap sudah. Kalian skip. Oke, sudah. Good. Nah, saya anggap kalian tadi sudah pause videonya selama 10 menit. Kemudian kita lanjut. Gimana sih translate-nya? Oke, di sini sudah ada jawabannya. Saya makan nasi goreng tadi malam. Jadi jawabannya adalah I ate fried rice last night. Jadi saya makan nasi goreng tadi malam. I ate fried rice last night. Number 2. We brought many books yesterday. Kami membawa banyak buku kemarin. Nah, dia pakai verb kedua ya. Kevin bekerja di Jakarta tahun lalu. Kevin worked in Jakarta last year. Jadi Kevin bekerja di Jakarta tahun lalu. Jadi kita gunakan verb kedua dari bekerja, yaitu worked. Kevin worked in Jakarta last year. Kamu membeli sebuah mobil baru kemarin. You bought a new car yesterday. Jadi kita juga gunakan kata kerja kedua dari buy, yaitu both. Mereka bertemu di sekolah tadi pagi. They met at school this morning. Jadi kita gunakan verb kedua dari meet, yaitu met. Okay, they met at school this morning. Itu jawaban exercise 1. Next, exercise 2. Change the following sentences into
Alright, ini exercise 2. Change. Okay, this one is exercise 2. Change the following sentences into negative and question form. Jadi, tugasnya adalah untuk mengubah kalimat ini, kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan questions. Number 1, I have done it for you, so it's for example. Jadi nomor 1 udah dijadikan contoh. Kalian bisa lihat. We studied English yesterday. Negatifnya gimana? We did not study English yesterday. Lihat, dia pakai did not. Kalau negatif kan? Kemudian studied, dia berubah jadi study. Jadi verb kedua kita ubah lagi menjadi verb ke 1. English yesterday. Kemudian nanyanya gimana? Did-nya pindahkan ke depan. Did we study English yesterday? Jadi did di depan, kita gunakan verb ke 1 juga setelah subjeknya. Oke, tugas kalian apa? Jadi buat kalimat number 2, number 3, number 4 menjadi negatif dan tanya. Seperti contoh ini. Oke, silakan di pause video ini. I give you 5 minutes to finish the exercise. Okay, let's see the answer. This one is the answer for exercise 2. Number 2, I got a first rank last semester. Jadi jawabannya seperti apa? Pengubahan jadi negatif dan questionnya seperti apa? Seperti ini. I didn't get a first rank last semester. Did you get a first rank last semester? Jadi lihat ada didn't-nya, kemudian nanyanya dipindahkan ke depan. Ivan drank a cup of coffee last night. Ivan didn't drink a cup of coffee last night. Did Ivan drink a cup of coffee last night? Number 4, my friend gave me a gift last week. Negatifnya seperti apa? My friends didn't give me a gift last week. Questions, did my friend give me a gift last week? Lihat, di nomor 4, nomor 3, nomor 2. Jadi kalimat positifnya pakai verb kedua. Verb kedua. Negatif dan tanya semuanya pakai verb ke 1. Kemudian negatif ada didn't, questionnya ada did. Good. Next, task 3. Jadi tugas ketiga kalian. Jadi tugasnya apa? Comment below and give 10 examples of simple past tense sentences. Jadi tugas ketiga kalian adalah komen di bawah dan give 10 example, berikan 10 contoh kalimat simple past tense. Jadi komen di bawah, jangan lupa tulis nama dan kelas, kemudian tulis 10 contoh kalimat simple past tense. Okay? Alright, I think that's all. Thanks for watching. Goodbye. Alright students, that's all from me today. Thank you for your attention.